صلاة الله سلام الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله وبعد. Ma'asyiral muslimin, kita berada di tanggal 29 Ramadan. Artinya kalau pemerintah nanti sore melihat hilal, berarti besok 1 Syawal ataupun Idul Fitri. Maknanya bahwa Ramadan akan berakhir. Lalu apa yang kita akan dapati selama Ramadan, wabil khusus 10 akhir Ramadan? Lelah letih di antara kita dalam rangka melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang tidak tidur semalam suntuk hanya untuk membaca Quran, qiyamul lail, zikir dan begitu seterusnya. Terutama di tanggal-tanggal ganjil. Namun ibadah itu tidak ada yang sia-sia. Semua akan berpahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi berbahagialah bagi orang-orang yang mereka ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan malam Lailatul Qadar. Entah sebagiannya ataukah secara keseluruhannya. Karena mereka akan mendapatkan 7 keutamaan yang tidak didapati orang lain. Apa saja keutamaan yang akan didapati bagi orang-orang yang Allah takdirkan menemukan Lailatul Qadar itu? Yang pertama, al-afu an kulli ma madha. Orang ini akan mendapatkan al-afu, pemaafan dari Allah Subhanahu wa taala akan dosa-dosa yang sudah dilakukannya. Dan ini sebuah keutamaan yang luar biasa. Ketika kita ini dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maknanya kita akan dihapus seluruh catatan dosa dalam catatan amal kita. Bayangkan, boleh jadi mungkin bertahun-tahun kita melakukan dosa, sehingga catatan amal kita dipenuhi dengan dosa-dosa yang kita lakukan. Tiba-tiba kemudian dalam satu malam di bulan Ramadan kita mendapatkan malam Lailatul Qadar, maka semua catatan keburukan itu akan dihapus dalam catatan kita. Itulah bedanya, sering saya ulang-ulang, antara kalimat istighfar dengan kalimat al-afwu itu. Sebab kalau istighfar kita mengucapkan astagfirullah, Allah hanya menutup dosa-dosa kita, tetapi Allah Subhanahu wa taala tetap menghisab kita, walaupun Allah tidak mungkin mengazab kita kalau kita mendapatkan ampunan dari kalimat istighfar. Tapi kalau kalimat afu itu memang betul-betul Allah Subhanahu wa taala menghapus dosa-dosa kita dari catatan-catatan kita, dan kita tidak akan dihisab apalagi diazab. Makanya Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, in adraktu Lailatul Qadri famadza aqul?" Rasul, kalau seandainya aku mendapatkan malam Lailatul Qadar, apa yang harus aku katakan? Maka Nabi SAW mengatakan, Quli Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Katakan, ya Aisyah, Allahumma, ya Allah, innaka, sesungguhnya engkau ya Rabb adalah zat yang maha pemaaf lagi maha mulia. Engkau suka kepada orang-orang yang memaafkan, maka maafkanlah diriku. Kenapa kemudian Nabi SAW membahasakan kepada Aisyah
dengan kalimat al-afu, meminta al-afu, bukan disuruh istighfar. Padahal dua-duanya sama kalimat ini, sama-sama meminta ampun dari dosa-dosa kita. Karena kalimat al-afu ini lebih umum dibandingkan istighfar. Dia mencakup istighfar itu sendiri. Makanya kenapa orang-orang yang mendapatkan Lailatul Qadar, maka dia akan mendapatkan keistimewaan di mana catatan-catatan keburukannya akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, tuktab lahu as'adul aqdar. Orang yang mendapatkan Lailatul Qadar, seandainya Allah Subhanahu wa taala takdirkan di antara kita semuanya atau siapapun dari kaum muslimin, mereka mendapatkan malam Lailatul Qadar di 10 akhir Ramadan yang kita sudah berlelah letih untuk meraih dan mengejarnya, maka akan dicatat kepadanya sebaik-baik takdir dalam setahun yang akan datang. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa taala mengatakan fiha yufraqu kullu amrin hakim. Pada malam itu maksudnya Lailatul Qadar, dijelaskan segala urusan yang penuh dengan hikmah. Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu ketika mentafsirkan ayat ini, beliau mengatakan amrus sanati ila sanati ma kana min khalqin aw rizqin aw ajalin aw musibatin aw nahwi hadza. Kata Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu, maksudnya Allah Subhanahu wa taala akan merubah takdir kita dari tahun ini ke tahun depan. Baik bicara penciptaan, baik bicara rizki, baik bicara ajal, baik bicara musibah atau yang semacamnya. Dan orang-orang yang mendapatkan Lailatul Qadar, Allah berikan takdir terbaik setahun yang akan datang. Dan Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan yamhullahu ma yasha wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Allah menghapus catatan takdir ataupun menetapkan sesuai dengan kehendaknya, tapi di sisinya ada Lauhil Mahfuz. Ini yang kedua. Yang ketiga, orang-orang yang ditakdirkan mendapatkan malam Lailatul Qadar di 10 akhir Ramadan, maka dia yafuzu bi ajrin yafukul jimal. Maka dia akan mendapatkan pahala yang jauh lebih besar dibandingkan gunung-gunung yang ada di dunia. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-Qadar ayat 3, Lailatul Qadri khairu min alfi syahr, bahwa malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Artinya lebih baik dibandingkan orang yang beribadah selama 83 tahun 6 bulan. Dan ini pahala yang luar biasa, ikhwatu fiddin, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, dia akan mendapatkan ya'tik riqabahu minan nar. Allah Subhanahu wa taala akan membebaskan dia dari api neraka, dan ini kenikmatan yang luar biasa. Dan itu berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kullu lailatin min Ramadan." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu akan memerdekakan di antara hamba-hambanya, akan membebaskan di antara hamba-hambanya dari api neraka pada setiap malam di bulan Ramadan. Dan kita tahu bahwa 10 tengah jauh lebih baik dibandingkan 10 awal, dan 10 akhir lebih baik dibandingkan 10 tengah. Artinya malam-malam di 10 akhir Ramadan itu adalah seafdol-afdolnya malam dibandingkan 10 awal dan tengah. Dan itulah kenapa Allah jadikan sumpah dalam Al-Quran, wal fajri walayalin ashri, demi waktu fajar dan demi malam-malam yang 10, maksudnya 10 akhir Ramadan. Disitulah Allah Subhanahu wa taala akan memerdekakan hamba-hambanya dari api neraka,
maka bahagialah orang-orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Kalau Allah takdirkan dia satu di antara sekian manusia yang ditakdirkan tidak akan masuk neraka, demi Allah dia tidak akan masuk neraka selamanya. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima, orang-orang yang ditakdirkan mendapatkan Lailatul Qadar selama 10 akhir Ramadan ini, ikhwan, maka mereka akan mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah, "Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senang, suka, cinta dengan orang-orang yang bertobat. Dan setiap malam 10 akhir Ramadan kita senantiasa mengatakan, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu an. Ini kalimat taubat, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dosa-dosa kita diampuni, dan Allah suka dengan orang-orang yang bertobat. Dan apa konsekuensinya kalau Allah suka dengan kita? Sebuah hadis yang sering saya jelaskan. Nabi SAW mengatakan, innallaha idza ahabba abdan nadahu Jibril. Allah itu kalau sudah suka dengan seorang hamba, maka Allah akan panggil malaikat Jibril. Jibril ini pemimpin para malaikat. Faqala, maka Allah mengatakan kepada Jibril, inni uhibbu fulanan fa ahibbahu ya Jibril. Wahai Jibril, aku suka dengan si fulan, maka kamu juga harus suka dengan si fulan. Fayuhibbuhu Jibril, maka setelah Allah mengatakan seperti itu, Jibril pun cinta dan suka kepada orang yang dicintai Allah. Thumma yunadi fis sama, kemudian Jibril pun memanggil seluruh malaikat yang ada di langit dan mengatakan, innallaha yuhibbu fulanan fa ahibbu. Wahai malaikat-malaikat Allah, dimanapun kalian berada, Allah sudah mencintai si fulan, maka kalian semua wajib mencintai si fulan. Fayuhibbuhu ahlus sama, maka semua malaikat mendengar perkataan Jibril ikut mencintai orang yang dicintai Allah. Kemudian thumma yudha'u lahul qabul fil ardi. Kalau seluruh makhluk yang ada di langit sudah cinta kepada manusia yang dicintai Allah, maka Allah akan tanamkan kepada makhluk yang ada di bumi ikut-ikut mencintai orang ini. Subhanallah. Dan ini keistimewaan yang besar, ikhwan. Lalu apa faedahnya malaikat cinta dengan kita atau makhluk-makhluk yang ada di bumi cinta dengan kita? Faedahnya adalah, bukankah yang mencatat amalan kita para malaikat? Nah, kalau malaikat cinta dengan kita, tidak mungkin mencatat kecuali kebaikan. Dan apa faedahnya penduduk bumi cinta dengan kita? Karena tazkiyah mereka itu bermanfaat di hadapan Allah, rekomendasi mereka itu bermanfaat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena di zaman Rasul ada 2 jenazah yang lewat. Yang satu jenazah dipujinya, yang satu jenazah dicelanya. Kemudian Rasul mengatakan wajibat, wajib keduanya akan mendapatkan. Sahabat bertanya, apa yang mengatakan Anda wahai Rasul wajibat? Keduanya wajib akan mendapatkan itu. Maka Rasul mengatakan, adapun jenazah yang pertama yang dipuji manusia, wajibat lahul jannah, maka dia layak masuk surga. Tapi jenazah yang dicela manusia, wajibat lahun nar, maka dia dipastikan masuk neraka. Lihat rekomendasi orang-orang baik di dunia ini menjadikan keberuntungan bagi kita. Dan orang-orang yang mendapatkan malam terbaik dalam 1 bulan di bulan Ramadan ini, maka mereka akan mendapatkan predikat kecintaan Allah kepadanya. Ini yang kelima. Kemudian yang keenam, bahwa orang-orang yang mendapatkan malam terbaik di bulan Ramadan, Lailatul Qadar di 10 akhir Ramadan ini, yang sudah lelah letih dihabiskan untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, maka insya Allah Subhanahu wa taala akan masukkan dia ke dalam surga. Karena ada ayat yang mengatakan, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah
faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ketika orang ini dibebaskan dari api neraka, dan di bulan Ramadan ada orang-orang yang dibebaskan dari api neraka, kalau dia sudah terbebas dari api neraka, masuknya ke mana? Masuknya ke surga. Karena di akhirat cuma ada 2 tempat saja. Kalau tidak masuk neraka, ya masuk surga. Dan surga itu adalah tempat yang Rasul katakan, a'dadtu li ibadis salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Kenikmatannya tidak bisa dilihat mata, didengar telinga pun tidak, terlintas dalam pikiran pun tidak bisa. Saking indahnya. Dan yang terakhir, ini yang paling penting, dia akan mendapatkan redha Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika seorang hamba itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berarti dia akan mendapatkan redhanya. Ketika Aisyah radhiyallahu anha diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membaca Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Kemudian terus kita baca ajaran yang diajarkan Rasul kepada Aisyah dan kepada kita semuanya, dan Allah takdirkan kita dimaafkan oleh Allah Azza wa Jalla. Berarti orang-orang yang dimaafkan Allah secara otomatis dia akan mendapatkan redha Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau Allah sudah redha kepada kita, maka Allah tidak akan pernah murka selamanya kepada kita. Dan kalau Allah tidak murka selamanya kepada kita, berarti apapun yang dihajatkan kita, Allah akan kabulkan untuk kita. Namanya ridha. Dan itulah yang kita cari di dunia, keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah mengatakan dalam surah Al-Bayyinah ayat 7 sampai 8 itu, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat ulaika hum khairul bariyah jazaohum inda rabbihim jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyiya rabbah. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh, maka merekalah sebaik-baik manusia. Balasan mereka sorga-sorga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan mereka akan dikekalkan selama-lamanya. Allah redha kepada mereka dan mereka pun redha kepada Allah. Itulah bagi orang yang senantiasa takut kepada Rabbnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah 7 perkara bagi orang-orang, atau kebahagiaan bagi orang-orang yang sukses dan berhasil menghidupkan 10 malam akhir Ramadan. Maka berbahagialah walaupun kita lelah letih selama 10 akhir Ramadan. Ada yang beriktikaf, ada yang menghabiskan salat malam, ada yang menghabiskan dengan tarawih, ada yang menghabiskan dengan zikir dan doa, baca Quran dan sedekah dan begitu seterusnya. Tapi lihat bagaimana tidak ada yang sia-sia, semua ada balasan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, sebagai nasihat akhir, kalau Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan besok Idul Fitri, artinya kajian subuh Ramadan ya, sampai di sini. Tapi bukan berarti kemudian tidak ada kajian setelah Ramadan, tetap ada. Yang ingin saya sampaikan adalah ada beberapa kemungkaran yang terjadi saat pelaksanaan salat Id. Pertama, jangan sampai ada ikhtilat antara laki-laki dan perempuan, dan itu yang banyak. Islam melarang ikhtilat, tidak boleh ikhtilat, campur baur laki-laki dan perempuan. Yang kedua, menghabiskan Id itu dengan hal-hal yang sifatnya sia-sia. Menyetel musik keras-keras, kadang-kadang bercanda yang berlebihan, maka ini sangat dilarang. Kemudian yang ketiga, sebagian manusia, terutama dari kalangan wanita, kadang-kadang mereka tidak menjaga penampilan. Keluar dari rumah itu kadang-kadang tabarruj, ataupun terkadang mereka memakai wewangian-wewangian yang terkadang memfitnah laki-laki, dan itu sangat dilarang. Kalau anda ingin keluar ke tanah lapang ataupun ke masjid untuk melaksanakan salat Id, maka sewajarnya ikuti syariat Islam, pakai pakaian yang sopan, yang syar'i. Jangan sampai kemudian keluar mendapatkan laknat Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kemudian yang keempat, terkadang ada di antara kita ini yang tidak tidur di malam Id. Kalau memang dia petugas zakat, wajarlah mungkin karena ada hal yang dilaksanakan dia dari kebaikan, mengantarkan zakat fitrah ke sana kemari kepada fuqara wal masakin. Tapi ada sebagian kita ini kadang-kadang sengaja tidak tidur. Tidurnya itu sudah jam 3, jam 4, sudah mendekati waktu subuh. Akhirnya kemudian terlalaikan pula dia solat subuh, ngantuk pula bagi yang solat, itu bagi yang solat. Kebanyakan tidak solat, ikhwan. Anehnya solat Id mereka solat, subuh pula dia tak solat. Kan aneh itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Ataupun sebagian orang itu mengkhususkan ziarah kubur. Ziarah kubur itu sunnah, ikhwan. Sunnah hukumnya. Kata Nabi SAW, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha fa innaha tudzakirukumul akhirah. Dulu kata Rasul, kularang kalian ziarah kubur, tapi sekarang berziarah, karena itu bisa mengingatkan kalian dengan akhirat. Dan ziarah kubur ini sangat ditekankan bagi laki-laki, tetapi bagi kaum wanita tidak boleh sering-sering ziarah kubur, karena ada hadis laknat kepada mereka. Kata Rasul, la'anallahu zawaratil kubur. Allah melaknat wanita-wanita ziarah kubur. Kata Syekh Albani rahimahullahu taala, kalimat zawarat bagian daripada siyagul mubalaghah. Dalam bahasa Arab itu kalimat yang berlebih-lebihan. Berarti yang dilarang itu yang berlebih-lebihan. Kalau sekali dua kali tidak ada masalah. Tapi bagi laki-laki maka sangat disunnahkan kapanpun. Tapi jangan dikhususkan. Karena mengkhususkan sebuah ibadah itu perlu dalil. Ini yang selanjutnya. Kemudian juga al-israf, kemudian wat-tabdzir. Yang nomor 6, terkadang di antara kita ini israf wat-tabdzir, menghambur-hamburkan harta, menghambur-hamburkan dunia, kan, menghambur-hamburkan makanan. Maka ini juga dilarang. Coba kita lihat, ada orang-orang yang kadang-kadang bertamu maaf, kemudian diberikan minuman kaleng atau apa. Kadang-kadang kemudian diminum sedikit dibuang. Tabdzir, ikhwan, tidak boleh. Karena bagaimanapun Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kalau kita melakukan hal yang seperti itu, kita ini sama dengan temannya syaitan itu. Maka hindari tabdzir ini. Kalaupun diberikan minum ya secukupnya, jangan sampai dibuang, atau makanan jangan sampai dibuang. Karena Idul Fitri ini kadang-kadang dijadikan momen membuang-buang makanan dan minuman. Maka ini sangat dilarang, tidak boleh. Kemudian juga ada sebagian orang yang mereka malah bahagia dengan berlalunya Ramadan. Bahagianya itu aneh. Kenapa? Karena sudah tidak puasa lagi gitu. Jadi bahagia terbebani dengan ibadah. Kan aneh itu, terbebani dengan ibadah, malah senang keluar Ramadan itu. Alhamdulillah udah enggak puasa lagi, enggak lapar lagi gitu. Alhamdulillah enggak tarawih lagi, enggak capek lagi, enggak itikaf lagi. Ini kan kebahagiaan ngawur, ikhwan. Ulama salaf itu sedih apabila berlalunya Ramadan, karena mereka sudah tidak ibadah lagi di bulan Ramadan. Makanya ma'asyiral muslimin, ada sebagian orang itu yang senangnya itu aneh gitu ya. Malah senang ketika mereka sudah tidak beribadah lagi di bulan Ramadan. Dan ini kemungkaran luar biasa. Termasuk juga salah mengucapkan. Apabila berjumpa dengan orang itu bukan saling mendoakan sebagaimana kebiasaan para sahabat. Kalau berjumpa itu taqabbalallahu minna wa minkum, maka jawabannya juga sama, taqabbalallahu minna wa minkum. Ini doa ditiadakan, kalimat yang lain pula kemudian ditampakkan. Ketemu kawannya kosong-kosong ya. Apa maksudnya kosong-kosong ini? Ya. Maksudnya mungkin ya kita nggak ada lagi dosa. Ya. Ini kan kalimat-kalimat apa kosong-kosong ini maksudnya? Minal aidin wal faizin. Ya. Mohon maaf lahir batin, bagus kalimat ini. Tetapi yang lebih bagus lagi adalah taqabbalallahu minna wa minkum. Karena ini doa masalahnya. Ya Allah, terimalah amalan kami dan amalan engkau selama Ramadan. Maka dijawab juga, ya Allah terima juga amalan kami dan engkau juga. Kan enak tuh bahasa itu. Dan itu memang sahabat Nabi SAW memang seperti itu tradisi mereka.
saling mendoakan sesama mereka, dan ini yang harus dipahami. Kemudian juga sebagian orang juga yang parah juga bukan hanya subuh lewat, Id aja mereka tidak mau datang ke sholat Id. Ya mungkin karena malamnya begadang, kemudian tidur bablas gitu ya, akhirnya bangun jam 9, ya sudah bubar lah orang di tanah lapang tuh. Alasannya udah buyar. Ya bukan masalah udah buyar, kamu tak datang. Maka ini juga kemungkaran yang terjadi saat Idul Fitri itu. Mereka sudah tidak subuh, sebagian mereka juga melaksanakan sholat Id lagi, sebagian mereka pun kemudian berhura-hura, kemudian sibuk bukan bersilaturahim, sibuk menentukan kemana kita rekreasi kita. Akhirnya apa? Oh, ke pantai ini, semua orang ada di situ. Di situ kemungkaran macam-macam. Ikhwatul fillah, muliakan Allah azza wa jalla. Jangan sampai ibadah sebulan full kita lakukan dari puasa kita, tiba-tiba kemudian dihilangkan dengan maksiat di tempat-tempat rekreasi. Kalaupun kita harus ke tempat-tempat seperti itu, carilah yang sedikit madaratnya, dan kalau bisa jangan serentakkan begitu. Cari hari yang lain yang sepi. Kenapa mesti jadi satu di situ? Dan kebanyakan tidak lepas dari maksiat, yang buka aurat, yang macam-macam di tempat-tempat rekreasi itu. Naudzubillah. Kemudian juga ada sebagian orang yang di malam Id itu mereka menyalakan api dan begitu seterusnya. Maka ini termasuk adat dari adat orang-orang Majusi. Dan banyak lagi. Dan saya ingatkan bagi yang belum melaksanakan zakat fitrah, maka segeralah melaksanakan zakat fitrah, karena itu bagian kesempurnaan puasa kita. Bagi yang ingin sempurna puasanya, zakatlah dengan fitrah. Karena Nabi SAW mengatakan zakat fitrah itu tuhratan lis-shaimi wa tuhmatan lil masakin, sebagai pembersih bagi puasa kita dan sebagai pemberi gembira kepada para fuqara dan para masakin. Jangan sampai di Idul Fitri ada orang-orang Islam itu yang meminta-minta karena tidak ada makan. Maka kesalahan berat adalah ketika kita tidak mengeluarkan zakat fitrah padahal kita sanggup, kecuali kalau tidak ada yang dimakan, maka lain ceritanya. Tapi zakat fitrah selama apa yang ada pada kita dan apa yang bisa dimakan itu, maka lebihnya kita harus zakat fitrah. Pamannya awalnya saya tidak punya beras karena saya miskin. Tiba-tiba tetangga kiri kanan ngasih beras banyak, maka yang tadinya tidak wajib zakat jadi wajib zakat karena sudah ada beras kan. Ya, maka jangan sampai kemudian kita tinggalkan ibadah zakat fitrah ini. Dan tentu setelah Ramadan ada namanya puasa Syawal. Puasa Syawal ini penting, karena puasa Syawal ini Nabi SAW mengatakan, man sama Ramadan thumma atba'a sittan min Syawal kana kasyami dahrin. Siapa yang puasa Ramadan diikuti 6 hari puasa Syawal, maka seolah-olah 1 tahun kita puasa, ikhwan. Siapa yang sanggup 1 tahun puasa, tapi cukup dengan puasa Ramadan, ikuti dengan 6 hari puasa Syawal, itu sama dengan puasa setiap hari sampai 1 tahun lamanya. Dan ini keistimewaan yang luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.